Selamat siang pemirsa, Bapak Ibu semua, anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam perbincangan penanganan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Geraha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta. Saya Kiki Rizky Kasya Fitri dari Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Siang ini kita akan kembali menyapa daerah, ya. Kita akan bicara tentang topik adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Hari ini senang sekali sudah bergabung bersama kita 3 orang narasumber. Sebelum kita mulai, saya akan minta ketiga narasumber kita untuk bersama-sama membuka maskernya agar kita mulai berdiskusi. Silakan, Bapak-bapak. Baik, terima kasih banyak. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Insinyur Ahyani MA, Sekda Kota Surakarta. Sudah hadir juga bersama kita Dr. Aris Yuda Riansyah, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID di Sumatera Utara. Dan kemudian ada juga hari ini sudah senang sekali beliau bersedia hadir Bapak Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan diskusi kita siang ini dengan dari Pak Ahyani, ya, dari Sekda Surakarta. Saat ini kita sudah mulai memberlakukan adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk memastikan masyarakat betul-betul mengikuti protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan? Silahkan Pak Ahyani. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, selamat siang juga Pak Imam dan Pak Dr. Aris. Ya, terkait dengan persiapan di Kota Surakarta dalam penanganan COVID yang ini masa bisa dibilang masa transisi untuk menuju normal, memang Kota Surakarta sudah mengantisipasi sejak awal. Di Kota Surakarta terkait dengan persiapan hari ini berupaya untuk menumbuhkan atau mulai pergerakan ekonomi di masyarakat bisa bertumbuh lagi, karena memang Kota Surakarta ini sangat mengandalkan pada penghidupan yang berdasarkan pada jasa. Maka beberapa bulan yang lalu ketika Kota Surakarta menerapkan ini untuk menerapkan protokol COVID dengan ketat selama 3 bulan, ini kehidupan ekonomi benar-benar turun drastis. Namun demikian ada beberapa pelayanan dasar yang tetap dipertahankan, seperti keberadaan dari sektor jasa dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat. Di antaranya adalah pasar-pasar tradisional, juga department store atau mall yang menjual untuk kebutuhan pokok. Namun mulai 2 minggu yang lalu, akhir bulan Juni, kita sudah mulai melakukan penerapan untuk pengaturan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan barang dan jasa untuk mulai dibuka kembali. Dan saat ini pun kita sudah melakukan semacam supervisi. Jadi ketika tempat-tempat jasa dan perdagangan yang akan mulai melakukan kegiatan, harus menyampaikan semacam proposal kepada pemerintah, dan nanti pemerintah kota akan menugakan tim supervisi yang terdiri dari unsur-unsur TNI, Polri, dan juga kesehatan dan ketertiban untuk melakukan supervisi pada tempat-tempat yang akan melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan pertemuan, diantaranya adalah hajatan, meeting, dan juga tempat-tempat berkumpul yang lain, tempat wisata yang lain. Nah, ini memang meski kita melakukan semacam pelonggaran untuk melakukan mengumpulkan massa, namun kami tetap berupaya agar protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID ini dikawal dengan ketat, sehingga nanti sekiranya ada misalnya perkembangan-perkembangan yang negatif, misalnya ada kasus-kasus baru, itu akan bisa kita lacak dari mana sumbernya. Nah, ini yang memang kita upayakan agar masyarakat pun bisa tidak terlalu tertekan, karena selama 3 bulan ini kehidupan sosial di masyarakat memang sangat tertekan karena tidak bisa keluar rumah dan sebagainya. Namun demikian,
kami juga memberikan semacam pengaturan-pengaturan terutama pada anak-anak dan lansia. Pada kemarin beberapa akhir bulan Juni kita melakukan semacam ada penurunan kasus yang cukup signifikan, di mana Kota Surakarta pernah dalam satu saat itu sampai 10 penderita yang positif. Itu kami sangat mengawal dengan ketat. Namun kemarin sudah mulai turun, penderita itu hanya tinggal 3. Baik. 3 pun yang dirawat di rumah sakit hanya 2. Baik. Yang 1 isolasi mandiri. Nah ini pengaturan dilonggarkan, terutama untuk anak-anak yang di bawah usia 5 tahun saja yang dibatasi. Baik. Tidak boleh keluar. Baik, Pak. Baik. Jadi memang Kota Surakarta sekarang sudah berhasil menekan dari risiko tinggi gitu ya menjadi risiko sedang. Saya mau ke Pak Aris dari gugus tugas Sumatera Utara. Kebetulan daerahnya masih banyak juga yang kondisinya sekarang pada zona risiko tinggi begitu. Apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi di Sumatera Utara untuk memastikan protokol kesehatan ini dilaksanakan, terutama dengan mulai dibukanya 9 sektor ekonomi saat ini? Silakan Pak Aris. Kami dari Sumatera Utara hanya menyampaikan bahwa Sumatera Utara itu punya 33 kabupaten kota, ya 33 kabupaten kota yang tersebar mulai dari perbatasan Aceh hingga Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Jadi dari 33 kabupaten kota ini awalnya pada saat BNPB menyampaikan itu ada 15 kabupaten kota yang masih dinyatakan bebas dari COVID-19, ya 15. Tapi terhitung tanggal 29 hari ini, kabupaten kota yang dari 33 yang awalnya 15 sekarang udah tinggal 5. Artinya ada 10 daerah baru yang terpapar COVID-19. Yaitu 5 kabupaten ini didominasi di Kepulauan Nias yang kebetulan memang jaraknya berbatas langsung dengan laut, ya. Jadi 5 kabupaten ini di Kepulauan Nias itu hanya 1 saja yang baru terpapar, sisanya masih negatif. Nah, termasuk penerapan protokol kesehatan yang kita laksanakan saat ini, Provinsi Sumatera Utara sudah membuat draft konsep untuk persiapan new normal, ya. Yang direncanakan Pak Gubernur kemarin akan kita mulai di 1 Juli. Nah, untuk draft konsep new normal ini sudah disampaikan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, karena kita ketahui masing-masing kabupaten kota ini punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Ya, apalagi dengan status juga yang berbeda-beda. Dan kita berharap dari masukan-masukan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara inilah yang akan kita rangkum menjadi draft konsep new normal. Dan insya Allah, alhamdulillah pada hari Kamis kemarin itu sudah diterima semua di provinsi dan sudah dirumuskan. Saat ini sudah dalam tahap pemrosesan di Jakarta. Mudah-mudahan kami menunggu dengan harapan masyarakat Sumatera Utara 1 Juli ini kita bisa memulai lagi new normal dengan tahapan-tahapan yang mungkin secara bertahap, jadi kita nggak bisa sekaligus karena sama-sama kita ketahui masyarakat Sumatera Utara ini kan berbeda ya budayanya dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Sebagian masyarakat bahkan sudah ada yang memulai new normal ya dengan situasi seperti ini. Saya kira itu Mbak dari Sumatera Utara. Iya baik, terima kasih Pak Aris. Sekarang saya mau ke Mas Imam nih. Kita belum menemukan vaksin. Satu-satunya cara pencegahan adalah dengan memastikan masyarakat mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kita lihat penggunaan masker sekarang sudah sepertinya menjadi norma baru begitu ya. Orang pakai masker tapi memakainya benar atau tidak itu masih jadi PR. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Yang sepertinya agak sulit ini masalah jaga jarak, Mas Imam. Culture kita sepertinya tidak mengajarkan kita untuk melakukan itu. Ini perubahan besar di masyarakat. Kalau dari kacamata Anda sebagai seorang sosiolog, bagaimana Anda melihat ini dan menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Silakan Mas Imam. Ya, saya bersimpati ya kepada teman-teman yang selama ini menggeluti bagaimana kita itu melakukan perubahan perilaku. Gak mudah memang orang mendorong atau berusaha untuk membuat orang itu
melakukan cara baru, gaya baru di dalam perilaku. Jangankan orang lain, kita sendiri susah gitu kan. Nah, oleh karena itu memang perlu ada strategi. Ya, strategi pertama ya tentu yang dimaksud dengan perilaku sehat ya atau protokol kesehatan yang baik di dalam menghadapi pandemi COVID ini tentu harus dibuat, harus disusun. Nah, bisa jadi di satu tempat ke tempat lain itu berbeda. Jadi kerumunan misalnya ya sebagai salah satu sasaran utama, kerumunan di pasar tradisional itu bisa jadi berbeda protokolnya dibanding misalnya kerumunan yang ada di masjid misalnya atau yang ada di pesta pernikahan. Nah, ini tantangan pertama ya adalah menyusun kerumunan yang tepat guna, yang jangan sampai kerumunan yang dibuat protokol kesehatan yang dibuat itu menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan yang sebetulnya ada di setiap kerumunan itu. Jadi bayangkan tugasnya Mas Aris ini dan juga seluruh pemerintahan di daerah itu adalah menentukan dulu mana area-area yang sangat rentan, yaitu area kerumunan mana. Kan harus milih, nggak mungkin seluruh masyarakat Anda awasi gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian buat protokol kesehatan di setiap kerumunan itu tidak mungkin itu memakai protokol kesehatan sapu jagat, gitu kan? Nah, ini sudahkah itu dibuat, gitu kan? Nah, baru ketiga setelah itu protokol kesehatan dibuat, gitu ya, secara spesifik, kemudian disosialisasikan. Nah, mensosialisasikan ini ada caranya. Di kalangan yang terdidik dengan bahasa tertentu mungkin akan efektif. Tapi bagaimana dengan kalangan yang kalangan tertentu? Ya, apakah itu dengan bahasa Indonesia seperti yang sekarang kita lakukan ini, ataukah harus dengan bahasa Jawa kalau di Solo itu, Mas, di pasar mana itu yang ada di Solo itu. Nah, kemudian siapa yang akan memberitahu? Nggak bisa itu semua diserahkan kepada pemerintah atau Pak Wali Kota segala macam untuk memberitahu dari TV misalnya. Justru yang menurut saya jauh lebih efektif bisa jadi kita harus memilih juru bicara yang ada di pasar itu. Siapa yang paling dianggap menjadi acuan gitu, dan mungkin saja tidak hanya satu orang. Jadi kita perlu mensosialisasikan materi yang baik, ya kan, dari protokol yang ada itu, dan disampaikan tidak hanya, saya tidak mengatakan bahwa gugus tugas nggak boleh ngomong, harus ngomong, tetapi gugus tugas mungkin harus dibantu oleh para champion-champion di lokal kerumunan itu. Kerumunan kepanitiaan upacara pernikahan tentu beda, ya kan? Mungkin pihak keluarga yang harus dilibatkan. Di pasar tradisional juga beda lagi. Di kerumunan di di rumah sakit atau di kerumunan di tempat peribadatan juga beda. Tuh, itu yang berapa tuh? Ada yang kedua ya, itu sosialisasi. Nah, kerumunan champion-champion ini yang ketiga tadi, yaitu panitia itu harus dibentuk. Jangan mengandalkan hanya aparat keamanan. Justru yang lebih, kalau di keluarga saya, yang lebih powerful untuk menegakkan aturan protokol kesehatan itu anak saya malah. Bukan saya atau istri saya. Nah, kemudian mungkin di kerumunan pasar itu bisa jadi itu pedagang tertentu yang punya wibawa di situ, yang menjadi champion gitu. Orang yang betul-betul sadar pentingnya kesehatan bersama. Nah, baru kemudian aparat ya, mulai satpam, polisi segala macam itu menjadi backup ya, dari bukan yang utama malah menurut saya. Karena orang itu bisa tertib karena takut misalnya. Tapi begitu tentara dan polisinya pergi, dia lepas gitu. Ya, yang kita tuju adalah satu, pertama yang langkah pertama tuh nggak enak aja dulu sama tetangga. Saya nih nggak enak kalau nggak pakai kalau nggak pakai masker misalnya. Tapi yang paling bagus itu bukan karena nggak enak, tetapi karena tanggung jawab. Saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri agar saya tidak tertular, karena saya kalau ketularan istri dan anak saya akan repot. Atau tanggung jawab kepada orang lain. Nah, jadi bayangkan lingkup sosialisasi
dan kemudian bagaimana merubah perilaku itu agak panjang perjalanannya. Nah, theoretical foundation ini, kajian teoritis ini harusnya menjadi panduan, dan pemerintah jangan mendadak-mendadak, lepas sekarang, belum siap udah dilepas gitu. Itu tahapannya itu harus diatur betul. Nah, sehingga kalau misalnya pemerintah daerah sekarang kelabakan, ya mungkin nggak ngomong-ngomong nih, buka klepnya gitu kan. Belum apa-apa udah dikendorin, nggak ngomong-ngomong itu. Sama aja kayak supir, Pak. Supir mau ngerem nggak ngomong-ngomong gitu. Kalau tahu kalau itu mau ngerem kan kita pegangan dulu gitu loh. Pak Aris ngerasa nggak ada supir ngeremnya nggak ngomong-ngomong. Nah, baik Mas Imam, menarik sekali ya. Jadi memang butuh waktu gitu ya, bertahap, juga harus kemudian melihat influencer atau tadi champion-champion yang Mas Imam sebut yang ada di masyarakat. Ini yang menarik dari Kota Solo nih, Pak Wali Kota nih punya tagline, punya slogan sendiri, Do Manuto gitu ya. Pak Ahyani bisa cerita sedikit nih tentang slogannya Pak Wali Kota? Itu pengucapan kan bukan Do Manuto ya, Do Manuto bahasa Jawa. Okay. Istilahnya diperintahkan mari taat. Maksudnya taat kepada aturan, taat kepada Tuhan dan yang itu. Namun demikian, ya Pak Wali punya kreativitas untuk Do Manuto itu sebenarnya suatu singkatan, tapi juga bahasa Jawa juga. Jadi secara tiba-tiba dalam terjemahan bebas ke bahasa Indonesia ya, secara tiba-tiba muncul penyakit yang belum ada obatnya. Makanya Do Manuto itu semacam perintah dalam bahasa Jawa yang awam tuh ya, supaya kita semua tuh taat kepada aturan, taat kepada protokol COVID. Ya, itu maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih, menarik sekali Pak. Salam buat Pak Rudi. Saya mau ke Pak Aris nih. Kalau di Sumatera, apakah sudah terlihat ada inovasi-inovasi yang dilakukan tadi terkait dengan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol, entah menggunakan champion atau influencer di daerah itu, atau menggunakan bahasa-bahasa tertentu, nyanyian lokal atau hal yang seperti itu? Mungkin Pak Aris bisa cerita. Silakan Pak Aris. Oh enggak, jadi gini, kalau di Sumatera Utara kemarin Pak Gubernur sudah menugaskan kepada kami semua, para ASN yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara serentak itu untuk turun ke lokasi-lokasi kerumunan ya. Jadi kita udah seperti poster berjalan. Poster berjalan di samping menyampaikan edukasi-edukasi terkait dengan pemutusan rantai penularan COVID, kita juga memberikan bantuan-bantuan seperti masyarakat ini sekarang udah pada lupa nih. Ada yang sudah nggak peduli menggunakan masker gitu, apalagi di pasar-pasar tradisional kan sekarang sudah banyak tuh kita temukan orang-orang yang sudah tanpa masker. Nah, Pak Gubernur sudah menyampaikan dan menugaskan kepada kita seluruh ASN itu agar turun serentak di beberapa waktu gitu. Hari ini sudah menjadi hari yang kedua. Ya, kita menjadi poster berjalan dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ini kita sudah meminta untuk kepada kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Utara untuk melakukan hal yang sama agar masyarakat itu bisa lebih paham dan bisa lebih tahu secara langsung. Karena kalau kita berharap masyarakat untuk mendengarkan dan mencari informasi, saya pikir ini akan agak lebih lambat dibandingkan kita langsung turun ke lapangan. Seperti itu inovasi-inovasi yang baru kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Aris. Saya ke Pak Imam, terakhir nih Pak Imam. Pertanyaannya adalah mungkin nggak sih semua perilaku ini tadi ya, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, menjaga jarak, itu kemudian menjadi norma baru gitu di masyarakat, di mana kalau itu tidak dilakukan ada sanksi sosial begitu. Orang kemudian melakukan itu memang tahu bahwa itu harus, karena itu bisa melindungi diri dan orang lain di sekitarnya. Mungkin kan nggak itu menjadi sebuah norma? Ya semua mungkin gitu. Masalahnya adalah bagaimana caranya supaya itu lebih cepat gitu kan. Nah, bayangkan kalau kita jalan itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelah kiri kan di Indonesia. Tapi nggak perlu itu diperintahkan kalau jalan itu di sebelah kiri ya gitu. Nah itu di Amerika sebelah kanan gitu kan. Tapi otomatis kita adjust karena itu sudah menjadi kayak sistem ya yang berlaku, yang mau tidak mau kita itu harus mengikutinya. Nah oleh karena itu ya kalau mau efektif sebetulnya
Ya tentu himbauan ya dengan kata-kata, dengan lagu itu tuh penting untuk supaya orang tahu ya. Tetapi tujuan kita supaya efektif itu nggak ke situ. Sistem itu, misalnya ya, mana yang lebih efektif? Pak Wali Kota Surakarta menetapkan semua pegawai PNS dulu lah misalnya ke kantor semua harus pakai masker misalnya. Nah kalau tidak pakai masker maka disuruh pulang. Oh nggak usah pakai dihimbau itu, dia pasti akan Sama lah dulu waktu kecil saya kalau kencing itu harus jongkok, nggak boleh berdiri. Sekarang dengan adanya sistem di hotel itu kencingnya pakai urinoir itu nggak ada yang jongkok tuh. Baik, karena sistemnya. Ya. Nah oleh karena itu mari kita ciptakan sistem ya. Baik. Bagaimana masuk pasar di situ udah tersedia ada tempat cuci tangan, ada orang yang mengawasi dan kemudian otomatis orang ke pasar cuci tangan. Baik. Jadi itu sistem yang harus dibangun, bukan himbauan-himbauan. Ya memang yang paling gampang himbauan, tapi insya Allah efektivitasnya ya mungkin 10% lah. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Imam. Terima kasih banyak Pak Ahyani, Pak Aris. Sehat-sehat selalu. Saya pikir ini perbincangan yang sangat menarik. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk diskusi lagi lain waktu. Demikian pemirsa perbincangan penanganan COVID-19 kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.